pagi anak-anak kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3. Ibu doakan semoga hari ini kalian selalu sehat-sehat selalu dan bisa belajar dengan baik. Nah, hari ini untuk pelajaran matematika, Ibu akan mengajari kalian mengenai persamaan dan pertidaksamaan irasional. Irasional itu mungkin kalian jarang mendengarnya. Kenapa? Karena kalian lebih familiar dengan bentuk akar. Jadi irasional itu adalah bentuk akar. Kalian harus sudah membiasakan diri. Kalau Ibu berbicara mengenai persamaan atau pertidaksamaan irasional, berarti persamaan dan pertidaksamaan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik yang pertama mampu menjelaskan apa itu persamaan dan pertidaksamaan irasional. Dan yang kedua, peserta didik itu mampu menentukan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan irasional. Biar tidak panjang lebar, langsung saja kalian simak video pembelajaran dari Ibu. Persamaan atau pertidaksamaan irasional itu sama artinya dengan persamaan atau pertidaksamaan bentuk akar. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan ataupun pertidaksamaan irasional itu apabila bilangan tersebut memang dinyatakan dalam bentuk akar murni. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu persamaan irasional. Adapun bentuk umum yaitu apabila yang pertama akar fungsi X sama dengan C itu dengan syarat fx lebih besar atau sama dengan 0 dan C atau konstantanya juga lebih besar atau sama dengan 0. Dan bentuk umum yang kedua, apabila fungsi fx sama dengan akar dari fungsi gx itu dengan syarat fx itu lebih besar atau sama dengan 0 dan gx-nya itu juga lebih besar atau sama dengan 0. Dan bentuk umum ketiga, apabila akar fx-nya itu sama dengan fungsi gx, itu syaratnya fx harus lebih besar sama dengan 0 dan gx itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, langsung saja Ibu ke contoh yang pertama. Misalkan akar X plus 2 sama dengan X. Tentukanlah penyelesaian persamaan irasional berikut. Langkah pertama, untuk menghilangkan bentuk akar ini, kamu harus mengkuadratkan kedua ruas. Apabila ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Akar dikuadratkan ini hilang sehingga masih X plus 2. Sama dengan X dikuadratkan, dia X kuadrat. Setelah itu, kumpulkan semua ruas di ruas kanan. Boleh di sini 0, ini menjadi X kuadrat. X pindah ruas jadi negatif X dan plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. Atau agar lebih mudah, boleh memindahkan elemen ini ke ruas kiri menjadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita hanya memindahkan atau memutar posisi, bukan memindahkan elemen atau mengubah tanda. Setelah itu, kalian faktorkan. Sebelumnya, kalian sudah belajar memfaktorkan. 2, berapa kali berapa hasilnya 2? Yaitu 2 kali 1, dan hasil penjumlahannya negatif 1, berarti min 2 plus 1. Sehingga faktornya adalah X negatif 2 dan X positif 1, sama dengan 0. Dan nilai X-nya adalah X min 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2 pindah luas jadi positif 2. Atau X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Sampai di sini penjelasannya. Dan apakah kedua ini merupakan penyelesaian?
Belum tentu. Caranya kamu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya bilangan di dalam akar X plus 2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. Kalau kita buat di garis bilangan, misalkan ini adalah negatif 2, ingat karena ada tanda sama dengan maka bulatnya penuh. X lebih besar daripada negatif 2, maka arah arsirannya yaitu ke kanan. Syarat yang berikutnya, fungsi X-nya ini, X harus lebih besar sama dengan 0. Kita misalkan di sini 0, kalau lebih besar berarti ke kanan. Daerah arsiran untuk himpunan penyelesaiannya harus yang terkena dua wilayah, berarti X lebih besar daripada 0. Di antara X2 dan X-1 yang mana merupakan lebih besar daripada 0? Berarti yang hanya lebih besar daripada 0 hanya X sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya 2 saja. Dan untuk negatif 1 dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena penyelesaiannya itu kan lebih besar daripada 0. Sedangkan negatif 1 itu lebih kecil dari 0. Dan inilah hasilnya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan irasional. Sekarang kita belajar mengenai pertidaksamaan irasional. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu ada sekitar 12 bentuk terinci. Misalkan, apabila akar fungsi X itu lebih kecil atau sama dengan C, kemudian ada juga bentuknya akar fungsi X itu lebih kecil sama dengan akar fungsi Gx, atau bisa bentuknya itu adalah akar fungsi Fx itu lebih kecil dari atau sama dengan Gx. Bentuk yang berikutnya bisa saja akar fungsi Fx itu lebih kecil dari C, akar fungsi Fx lebih kecil dari akar fungsi dari Gx, kemudian akar fungsi Fx itu lebih kecil dari Gx. Bentuk berikutnya, akar fungsi Fx lebih besar sama dengan C atau konstanta, akar fungsi Fx-nya itu lebih besar sama dengan akar fungsi Gx-nya, atau fungsi Fx-nya akar itu bisa lebih besar sama dengan Gx-nya. Dan yang berikutnya itu akar fungsi Fx-nya lebih besar daripada konstanta, akar fungsi Fx lebih besar daripada akar Gx-nya, dan akar fungsi Fx lebih besar daripada Gx. Itu bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Nah, untuk lebih jelasnya sama konsepnya, di mana bilangan di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Apabila bilangan di dalam bentuk akar itu dia lebih kecil dari 0, dia akan menghasilkan bilangan imajiner. Nah, kita langsung saja ke contoh pertidaksamaan irasional. Misalkan, yang pertama, tentukanlah nilai X atau yang memenuhi dari akar X min 2 lebih besar daripada 3. Agar tanda akar ini hilang, maka kedua ruas itu harus dikuadratkan. 3-nya juga dikuadratkan. Apabila kiri dikuadratkan, maka kanan juga. Akar dikuadratkan habis, ini masih menjadi X min 2 lebih besar 3 kuadrat 9. X min 2 pindah ruas negatif menjadi positif, berarti positif 2, berarti X lebih besar daripada 9 tambah 2 itu 11. Apakah ini merupakan penyelesaian? Tidak. Kita ingat syaratnya. Syaratnya adalah bilangan di dalam akar ini harus lebih besar daripada atau sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. Lalu kita gambar garis bilangan. Untuk yang pertama, X lebih besar daripada 11. Nah, karena dia tidak isi sama dengan, maka bulatnya jangan diarsir. Lebih besar berarti arahnya ke kanan. Nah, dan untuk syaratnya itu ada 2. Misalkan di sini kita perkirakan 2.
X lebih besar sama dengan, ingat bulat penuh karena ada tanda sama dengan. X lebih besar berarti ke kanan. Nah, di antara wilayah ini yang kena arsiran dua-duanya adalah X lebih besar dari 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar daripada 11. Sekian.